ليلة صفا قد صفت معنا ونورها بيننا يقسم. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas tentang 15 karomah dari sosok Abah Guru Sekumpul. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, namun masyarakat lebih akrab memanggilnya dengan sebutan Abah Guru Sekumpul. Beliau dilahirkan pada tanggal 11 Februari tahun 1942, yang bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1361 Hijriah, bertempat di Desa Dalam Pagar, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar. Beliau merupakan anak sulung dari pasangan Kiai Haji Abdul Ghani bin Haji Abdul Manaf dan ibunya, Hajah Masliah binti Haji Mulia. Abah Guru Sekumpul dikenal sebagai ulama karismatik asal Banjar, yang namanya sangat dihormati terutama di wilayah Kalimantan, lebih khusus lagi di Martapura dan Banjarmasin. Banyak orang keliru mengira bahwa Sekumpul adalah nama pesantren, padahal sebenarnya tidaklah demikian. Pada mulanya, daerah itu dikenal sebagai kawasan hutan Karamunting, yang populer dengan sebutan Sungai Kacang. Ketika kegiatan pengajian mulai berpindah lokasi, Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani memperkenalkan nama Sekumpul. Tepatnya pada dekade tahun 1970-an, muncul penyebutan nama Sekumpul untuk kawasan tersebut. Seiring waktu, ketika beliau menetap di sana, nama Sekumpul menjadi semakin akrab di telinga masyarakat. Perubahan nama ini pun menjadi titik awal dari dikenal luasnya sosok ulama karismatik yang kita kenal sebagai Guru Zaini atau Abah Guru Sekumpul. Berikut ini adalah 15 karomah dari Abah Guru Sekumpul. Pertama, kejadian bioskop yang listriknya padam lalu keesokan harinya roboh. Pada suatu sore, ketika Guru Zaini masih remaja, datanglah seorang temannya yang masih memiliki hubungan keluarga dengannya. Teman tersebut mengajaknya berjalan-jalan ke pasar. Guru Zaini muda tidak keberatan selama tidak memakan waktu lama. Keduanya pun berjalan menyusuri pasar, hingga tanpa sadar mereka telah tiba di depan sebuah bioskop. Temannya itu mulai membujuk Guru Zaini untuk masuk ke dalam bioskop dengan berbagai macam alasan. Namun, Guru Zaini dengan sopan menolak ajakan tersebut. Temannya terus mendesak sambil menarik tangan Guru Zaini muda agar ikut masuk. Dengan berat hati, akhirnya Guru Zaini mengalah dan mengikuti keinginan temannya. Namun, siapa sangka seketika setelah mereka masuk, seluruh aliran listrik di bioskop tersebut langsung padam total dan pemutaran film pun terhenti. Kejadian aneh tidak berhenti sampai di situ. Keesokan harinya, tersebar kabar bahwa bangunan bioskop tersebut ambruk. Peristiwa ini menunjukkan bahwa tempat yang dimasuki oleh kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan tersentuh oleh keberkahan dan kebaikan, serta kebatilan akan tersingkirkan darinya. Sungguh betapa besar perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap para hambanya yang dicintai. Kedua, angin kencang bertiup saat Abah Guru dihukum oleh sang ayah. Sejak kecil, Abah Guru mendapatkan didikan yang sangat disiplin dari orang tuanya. Ayahnya, Guru Abdul Ghani, selalu memperhatikan dan mengawasi setiap perilaku sang anak dengan ketat agar tidak sampai melanggar syariat. Pada suatu hari, sang ayah mendapat kabar bahwa Abah Guru telah melakukan sesuatu yang menurutnya tidak pantas. Ketika sampai di rumah, sang ayah menghukum Abah Guru dengan mengikatnya pada sebuah tiang di rumah dan menyalakan dupa di dekat wajahnya, membuat Abah Guru merasakan panas yang cukup menyiksa. Saat hukuman itu berlangsung, alam seolah bereaksi. Angin bertiup sangat kencang dan tidak wajar. Nenek Abah Guru, Salbiah, yang dikenal sebagai seorang wali majdub, menyadari bahwa keadaan alam yang ganjil itu ada kaitannya dengan dihukumnya Abah Guru. Ia pun memohon kepada sang ayah agar menghentikan hukuman tersebut. Setelah permintaan itu dikabulkan, alam pun kembali normal. Angin yang semula kencang tiba-tiba berubah menjadi tenang. Segera miliki buku Abah Guru Sekumpul, Intan Permata dari Martapura. Link pembelian ada di bawah ini. Ketiga, membuka tirai kewalian seorang Sayyid. Cerita ini disampaikan oleh Habib Hussein Al-Idrus dari Singa Mahakam.
Dikisahkan bahwa ada seorang sayyid yang setiap harinya duduk-duduk di tempat perjudian. Hingga suatu saat, ajal menjemputnya. Saat meninggal dunia, tidak ada satupun warga sekitar yang mengetahui siapa sebenarnya orang tersebut. Di saat wafatnya, hanya istri dan anak-anaknya yang ada di sisi jenazah. Tidak ada satupun tetangga yang datang. Tak ada yang bersedia memandikan, mengkafani, atau menyalatkan jenazahnya. Sang istri pun menangis melihat kondisi tersebut. Ia berdoa dengan penuh kesedihan. Ya Allah, bagaimana dengan jenazah suamiku? Apakah aku harus membuangnya ke Sungai Mahakam ini? Atau harus aku biarkan membusuk begitu saja? Engkaulah yang maha luas rahmatnya. Berilah aku petunjuk, ya Rob. Tiba-tiba, datanglah seorang lelaki yang tinggi, tampan, dan rupawan. Ia masuk ke dalam rumah dan mengucapkan salam. Assalamualaikum, wahai Syarifah. Tampak sekelompok orang berpakaian jubah dan bersorban mengikuti dari belakang. Waalaikumsalam warahmatullah. Jawab si Syarifah yang seketika terkejut bukan kepalang. Sosok yang datang itu ternyata adalah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani dari Sekumpul. Syarifah pun bertanya dengan heran. Kapan guru datang kemari? Bukankah jarak antara Kaltim dan Kalsel sangat jauh? Apalagi kampung kami berada di daerah pedalaman Mahakam, tepatnya di Kembang Jagut. Guru Sekumpul hanya menjawab dengan tenang. Semua ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba di luar rumah, suasana berubah ramai. Banyak warga desa yang berdatangan. Mereka semua tampak terkejut saat mengetahui bahwa yang hadir adalah guru Sekumpul. Salah satu dari mereka menunjuk ke arah seorang lelaki dan berkata, "Guru, orang ini senangnya berjudi, tiap hari nongkrong di tempat perjudian." Guru Sekumpul tersenyum lembut, lalu bertanya, "Apakah kamu benar-benar melihat dia berjudi sendiri? Ataukah dia hanya duduk di tempat itu tanpa ikut bermain?" Orang itu terdiam. Guru Sekumpul pun melanjutkan, "Lelaki ini yang kalian lihat duduk setiap hari di tempat perjudian, sebenarnya adalah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau inilah yang memikul beban musibah kampung ini. Saat kalian lelap tertidur di malam hari, beliau justru bangkit untuk menunaikan tahajud dan mendoakan kalian semua. Bahkan beliau rela duduk di tempat seperti itu hanya untuk berzikir dan memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi para penjudi agar mereka dapat kembali ke jalan yang benar. Tapi kalian tidak mengetahuinya. Kalian hanya menilai dari apa yang tampak secara lahiriah. Meskipun di mata penduduk bumi beliau tidak terkenal, tapi di langit beliau sangat dikenal." Mendengar penjelasan itu, penduduk desa pun menangis tersedu-sedu. Bahkan mereka yang biasa berjudi langsung bersujud dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenazah lelaki tersebut kemudian dimandikan, dikafani, disyalatkan, dan diantar ke tempat pemakaman. Setelah pemakaman selesai, turunlah hujan yang sangat deras. "Jangan kalian bersikap seperti itu," ujar guru Sekumpul mengingatkan. Meskipun seseorang tampak seperti itu, bukan berarti ia benar-benar begitu keadaannya. Berbaik sangkalah kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi, berhati-hatilah jika yang kalian hadapi adalah keturunan Sayyidil Wujud, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya tadi terus kalian biarkan, membuat Syarifah tadi sakit hati, bisa saja seluruh kampung ini tenggelam dalam murka Rasulullah dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah semua selesai, guru Sekumpul dan rombongannya berpamitan untuk pulang menaiki kapal. Namun ada hal yang mengherankan. Kapal yang ditumpangi guru Sekumpul dan rombongan tidak terlihat lagi di wilayah Kalimantan Timur. Banyak yang meyakini bahwa kapal tersebut adalah dari alam Jabarut. Segera miliki buku Abah Guru Sekumpul, Intan Permata dari Martapura. Link pembelian ada di bawah ini. Keempat, harumnya pakaian melebihi wangi kasturi. Karomah ini diriwayatkan langsung oleh Umi Ella. Beliau menyampaikan bahwa Abah Guru Zaini sering mengenakan kaos putih ketika tidur. Anehnya, kaos putih tersebut mengeluarkan aroma wangi yang luar biasa. Sangat harum.
bahkan lebih wangi dari minyak kasturi. Padahal, menurut Umi Ella, di rumah tersebut tidak ada yang memiliki minyak wangi seharum itu. Bahkan Abah Guru sendiri tidak memiliki minyak wangi seperti itu. Setelah aku cuci pun, kata Umi Ella, baunya tetap tidak hilang. Ia pun penasaran dan bertanya, "Ini wangi apa ya? Kok awet sekali, tidak mau hilang?" Abah Guru menjawab dengan senyum, "Bagaimana mungkin harumnya hilang jika Madinatul Ilmi atau kota ilmu terus datang kemari?" Umi Ella pun sadar bahwa rumah itu sering dikunjungi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelima, membelah diri. Seorang murid yang sangat dekat dengan Abah Guru sekumpul menceritakan sebuah pengalaman ketika berkunjung ke rumah beliau. Saat itu Abah Guru sedang berbicara panjang lebar menceritakan suatu hal. Waktu sholat pun tiba, si murid bermaksud menunggu Abah Guru untuk sholat berjamaah. Namun guru sekumpul justru berkata, "Silakan kamu kalau mau sembahyang dulu." Murid itu pun masuk ke salah satu kamar, dan ternyata melihat Abah Guru sekumpul sedang dalam keadaan rukuk. Karena merasa tidak pantas, ia beralih ke kamar sebelah, dan di situ ia juga mendapati Abah Guru sedang berzikir membaca wirid. Lalu ia keluar lagi ke ruang tamu, dan anehnya, Abah Guru masih berada di sana. Murid itu pun kebingungan dan akhirnya bertanya, "Yang manakah yang asli, Guru?" Dengan senyum, Abah Guru menjawab, "Asli semua itu." Keenam, mempertemukan seorang Habib dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah berikut terjadi di kota Tarim, Hadramaut, negeri para habaib dan tempat lahirnya para kutub. Seorang Habib sepuh bernama Habib Ahmad As-Saggaf, yang terkenal dengan qasidah Baina Katifai, hingga dikenal di Martapura dengan sebutan Habib Baina Katifai, memiliki pengalaman luar biasa. Habib Ahmad seangkatan dengan Habib Abdul Qadir dari Jeddah. Beliau memiliki kebiasaan bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, sebagaimana para habaib terdahulu, mereka tidak merasa puas hanya dengan mimpi. Hatinya tetap merasa rindu karena belum pernah bertemu langsung secara jaga, yaqazah, dengan baginda Nabi. Akhirnya beliau mendapatkan isyarat melalui mimpinya. "Wahai Ahmad, jika engkau ingin bertemu denganku, maka temuilah Zaini, orang Martapura, Banjarmasin." Tanpa menunda, Habib Ahmad berangkat ke Indonesia. Saat tiba di Jakarta, ia sempat mengalami halangan dari orang-orang yang tidak suka dengan guru sekumpul. Tapi berkat tekad kuat dan ingatannya akan isyarat dari Nabi, ia berhasil melewati rintangan itu. Akhirnya ia pun bertemu langsung dengan guru sekumpul dan menyampaikan maksud kedatangannya. Guru sekumpul kemudian memberikan amalan-amalan amaliyah khusus untuk beliau. Setelah mengamalkan petunjuk tersebut, tak lama kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir menjumpainya secara yaqazah pada suatu pagi. Habib Ahmad segera mengabarkan hal itu kepada guru sekumpul. Guru sekumpul menjawab, "Sebelum Rasulullah menemui engkau, beliau lebih dulu datang kepada saya." Habib Ahmad pun langsung memeluk guru sekumpul sambil berkata penuh takzim, "Guru sekumpul adalah syaikh sejati kami, murabbi sekaligus mursyid kami." 7. Di suatu waktu, Habib Soleh yang berasal dari Jawa dan baru menetap di Kalimantan Selatan untuk mengajar di Al-Falah, membawa serta istrinya, seorang syarifah dari kalangan berada. Namun setibanya di Kalimantan Selatan dan tinggal di rumah yang sangat sederhana, sang istri merasa tidak betah dan akhirnya memutuskan untuk kembali ke Jawa, meninggalkan Habib Soleh sendirian. Habib pun pergi mengadu kepada Abah Guru sekumpul. Oleh beliau, Habib disuruh masuk ke kamar, lalu jendela dibuka, dan beliau memerintahkan agar Habib memanggil nama istrinya 3 kali. Meskipun bingung, Habib tetap melaksanakan perintah dan memanggil nama istrinya, Syarifah Fulanah binti Fulan, sebanyak 3 kali. Setelah itu, Habib disuruh menginap 1 malam. Namun malam itu Habib tidak bisa tidur. Maklum, dia masih baru di Martapura dan belum terlalu yakin kepada guru sekumpul. Di dalam hati muncul rasa ragu, merasa dirinya telah bertindak konyol karena berteriak dari jendela di tengah malam. Menjelang subuh, Habib tetap ikut jamaah meski dalam kondisi mengantuk. Setelah wirid,
Ia baru bisa tertidur sekitar pukul 9 pagi. Ia kemudian dibangunkan dan diajak oleh guru sekumpul untuk ziarah ke Habib Basiri. Meskipun hatinya masih ragu, ia tetap ikut dan tidak berani membantah. Ketika mereka sampai di landasan pesawat, sebuah pesawat hendak mendarat. Kata guru sekumpul, "Di pesawat itu ada istrimu." Jika tidak percaya, beliau mengajak masuk ke bandara. Mobil masuk ke area bandara dan Habib disuruh turun, sementara guru sekumpul tetap di dalam mobil. Ternyata benar, sang istri turun dari pesawat itu dan langsung dibawa masuk ke mobil. Guru pun bertanya, "Kenapa kamu pulang ke Banjarmasin?" Syarifah menjawab, "Tadi malam saat saya tidur, saya mendengar suara suami saya memanggil 3 kali. Saya pun langsung bangun dan memesan tiket ke Banjarmasin." Sejak kejadian itu, Habib Soleh tak lagi meragukan guru sekumpul dan menetap di Martapura sampai kini. Segera miliki buku Abah Guru Sekumpul, Intan Permata dari Martapura. Link pembelian ada di bawah ini. 8. Pada suatu hari, sekelompok habaib dari berbagai daerah datang berkunjung ke Kalimantan Selatan, tepatnya ke kediaman Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari, atau yang dikenal sebagai Abah Guru Sekumpul. Sudah menjadi kebiasaan Abah Guru Sekumpul untuk sangat memuliakan tamu, apalagi bila yang datang adalah para habaib. Beliau akan meminta para tamu untuk menginap selama beberapa hari, dan melayani mereka secara langsung sebagai bentuk penghormatan. Prinsip beliau, tamu adalah raja. Itu tampak jelas dari tutur kata dan sikap beliau dalam melayani tamu-tamunya. Setelah beberapa hari, para habaib pun bersiap untuk pulang. Abah Guru Sekumpul pun menyalami satu persatu tamu yang jumlahnya puluhan orang itu. Namun yang mengherankan, saat bersalaman, Abah Guru tampak mengambil uang dari kantong bajunya dan memasukkan uang itu ke dalam kantong para habaib satu persatu. Habib Muksin bin Habib Alwi bin Syahab, yang berdiri di dekat beliau saat itu, menyadari bahwa kantong baju Abah Guru sebenarnya kosong dan tidak tampak menggembung karena uang. Namun secara ajaib, Abah Guru terus mengeluarkan uang dari kantong tersebut untuk diberikan kepada seluruh habaib yang hadir. Setelah selesai menyalami dan memberikan uang kepada semuanya, Habib Muksin mendekati beliau. Lalu Abah Guru berkata, "Muksin, diam saja. Tidak usah terkejut, cukup engkau tahu." 9. Seorang jamaah Abah Guru Sekumpul bercerita bahwa di kampungnya dahulu ada seorang sopir taksi yang pernah disewa oleh seorang habaib untuk pergi ke rumah Abah Guru. Sopir itu sangat terkesan dengan keramahan luar biasa yang beliau tunjukkan. Saat sopir itu mengaku bahwa dirinya jarang sholat, Abah Guru Sekumpul memberikan sebuah kopiah kepadanya. Sejak memakai kopiah tersebut, hati sopir itu seolah terbuka untuk kembali melaksanakan sholat, bahkan tidak ingin meninggalkannya lagi. Barakah dari kopiah pemberian Abah Guru Sekumpul telah mengubah dirinya menjadi lebih baik. 10. Di masa ketika Abah Guru masih tinggal di kampung Keraton, setiap kali selesai pembacaan maulid, beliau sering duduk-duduk bersama beberapa orang yang belum pulang. Beliau senang bercerita tentang kisah orang-orang tua dahulu yang penuh pelajaran untuk memperbaiki amaliyah. Tiba-tiba, beliau bercerita tentang buah rambutan, padahal saat itu belum musimnya. Tanpa disadari oleh yang hadir, beliau mengacungkan tangannya ke arah belakang, dan ternyata di tangan beliau telah ada buah rambutan matang. Semua yang hadir heran menyaksikan peristiwa tersebut, dan buah rambutan itu pun langsung beliau makan. 11. Pada suatu musim kemarau panjang di mana hujan tidak turun dan sumur-sumur hampir mengering, masyarakat dilanda kecemasan dan berharap turunnya hujan. Banyak orang datang menemui Abah Guru Sekumpul untuk memohon doa agar hujan bisa turun. Beliau pun keluar rumah dan berjalan menuju pohon pisang yang tumbuh di dekat rumahnya. Lalu beliau menggoyang-goyangkan pohon pisang tersebut, dan tak lama kemudian hujan turun dengan derasnya. 12. Air mujarab Abah Guru. Salah satu karomah Abah Guru Sekumpul adalah keberkahan dari air yang beliau tiupkan. Pernah suatu ketika, ada seseorang yang datang ke rumah beliau karena tidak sengaja menelan gigi palsu. Pada saat itu, Abah Guru sedang dalam keadaan tidur. Namun tetap, beliau sempat meniupkan air untuk diberikan kepada orang tersebut.
Air itu pun langsung diminum oleh orang yang menelan gigi palsu tadi. Dengan izin Allah, setelah air itu diminum, gigi palsu yang tertelan pun keluar dengan sendirinya. Kejadian itu menjadi bukti nyata keberkahan air yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui beliau. 13. Suara Abah Guru tembus ke langit. Dalam sebuah perjalanan udara, Habib Anis beserta rombongan hendak menuju Sekumpul dengan menggunakan pesawat terbang. Di tengah penerbangan, suara deru mesin pesawat tiba-tiba hilang. Habib Anis berkata, "Dengar, suara Guru Zaini sedang membaca maulid terdengar sampai ke atas langit." Semua yang ada di dalam rombongan mendengarnya dengan jelas. Maulid yang mereka dengar itu adalah maulid yang sedang dibacakan langsung oleh Abah Guru Sekumpul. Kejadian ini menunjukkan bagaimana suara beliau menembus hingga ke langit tinggi. 14. Hutang lunas tanpa diminta. Habib Maksum dari Pasuruan pernah mengunjungi kediaman Abah Guru Sekumpul. Dalam perjalanannya menuju Sekumpul, Habib berkata dalam hati, "Kalau Guru Zaini benar-benar wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semoga hutangku sebesar 21 juta rupiah lunas, begitu aku sampai di tempat beliau." Setibanya di rumah Abah Guru, beliau menyambut Habib Maksum dengan penuh kehangatan dan mempersilakan beliau duduk. Saat mereka sedang bercakap-cakap, secara tiba-tiba seseorang datang dan menyerahkan selembar cek kepada Abah Guru. Tanpa membuka atau membaca jumlah yang tertera di dalam cek itu, Abah Guru langsung menyerahkannya kepada Habib Maksum sambil berkata, "Ini untuk melunasi hutang." Habib pun kaget ketika membaca nominal di dalam cek tersebut. Jumlahnya persis 21 juta rupiah, sama dengan hutangnya. Padahal, ia sama sekali belum memberitahu Abah Guru mengenai utangnya. Dari sini tampak karomah beliau yang luar biasa, kemurahan hatinya, dan betapa bersihnya beliau dari urusan cinta dunia. 15. Rasulullah menyerupai Abah Guru. Di antara karomah terbesar dan termulia dari Abah Guru Sekumpul terjadi saat beliau mengalami sakit berat. Kondisinya pada waktu itu sangat lemah hingga tak sanggup melakukan apapun. Semua orang tahu, hari itu jadwal beliau mengisi pengajian setelah sholat asar, tetapi Abah Guru sedang terbaring lemah di kamar karena menanggung bala. Namun tanpa diduga, beliau datang ke majelis dalam keadaan sehat, segar, dan bugar, seperti orang yang tak sedang sakit. Beliau memimpin salat asyar sebagai imam, dan kemudian memberikan pengajian hingga selesai. Orang-orang pun mengira beliau telah pulih. Namun setelah pengajian usai, segalanya menjadi jelas. Seorang habaib dari Hadramaut menyatakan, "Beruntunglah murid-murid Syekh Zaini, karena pada hari ini mereka dipimpin langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang datang dalam rupa Syekh Zaini atau Abah Guru Sekumpul." Subhanallah. Demikianlah 15 karomah dari Abah Guru Sekumpul. Sekian dari kami, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.